dalam surah Al-Ikhlas ini juga harus kita ingat Bapak Ibu sekalian, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Selain dari Allah membutuhkan ayah dan ibu. Ada yang diciptakan oleh Allah secara langsung tanpa ayah dan tanpa ibu. Siapa itu kira-kira? Nabi Adam. Bagus, dia tahu kan Nabi Adam alaihissalam. Satu, dia enggak ada ayah, enggak ada ibu. Ada lagi dia tidak punya ibu. Siapa itu? Enggak ada ibunya, yaitu Siti Hawa. Dia diambil dari badan Nabi Adam. Ada lagi yang ketiga, dia punya ibu tapi enggak punya ayah. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ada lagi yang keempat, dia punya ayah, dia punya ibu. Kita semua ada ayahmu, ada ibumu kan? Iya, kita semua punya ayah, punya ibu. Maka untuk itu harus kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan yang berbeda-beda dengan maksud agar kita mengagungkan Allah yang Maha segala-galanya. Lalu surah Al-Ikhlas ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam solat wajib dan solat sunnah. Yang pertama di dalam solat sunat fajar atau sebelum subuh. Bapak Ibu sekalian, besok atau setiap pagi datang kita ke mushola. Kalau mau solat namanya solat tahiyatul masjid 2 rakaat. Lalu azan subuh berkumandang. Setelah itu kan kita solat sunat 2 rakaat. Itu namanya solat sunat fajar. Surahnya setelah Al-Fatihah di rakaat pertama harus membaca surah Al-Kafirun. Di rakaat kedua baru surah Al-Ikhlas. Jadi 2 surah ini satu paket. Kalau tidak itu surahnya bagaimana Pak Ustaz? Maka dihukumi dia namanya solat sunat qabliyah subuh. Kalau solat sunat fajar itu tidak pernah dirubah Nabi surahnya. Al-Kafirun rakaat pertama, Qul huwallah atau Al-Ikhlas di rakaat kedua. Itu balasannya apa kata Rasulullah? Lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya. Itulah kelebihan solat sunat fajar yang dikerjakan sebelum solat subuh. Jadi surahnya harus itu. Yang kedua solat sunat ba'diyah. Solat sunat ba'diyah maghrib biasanya Nabi Muhammad membaca Al-Kafirun rakaat pertama, Qul huwallah di rakaat kedua. Misal kita sudah selesai solat maghrib kan kita solat sunat 2 rakaat. Nah, Rasulullah itu biasanya membaca surah Al-Kafirun di rakaat pertama, Qul huwallah di rakaat kedua. Ada lagi di waktu solat sunat tawaf. Orang yang berhaji atau berumrah sudah selesai dia tawaf, lalu dia akan solat di belakang Hijr Ismail atau di belakang Maqam Ibrahim atau sekitaran itu di dalam Masjidil Haram. Kalau memungkinkan pas di belakang Maqam Ibrahim. Kalau tidak memungkinkan dimanapun, pokoknya di dalam masjid dilaksanakan. Namanya sunat-sunat tawaf. Apa surahnya? Yang pertama harus Al-Kafirun, yang kedua surah Al-Ikhlas. Yang ketiga di mana lagi? Yang keempat di mana lagi? Waktu solat tahajud atau pada saat solat witirnya. Seperti yang kita laksanakan tiap malam di sini mushola ini, rakaat pertama pada witir membaca surah Al-A'la atau Sabbihis kan? Yang kedua membaca surah Al-Kafirun, yang ketiga membaca surah Al-Ikhlas atau Al-Huwalah. Memang begitulah yang dikerjakan oleh Rasulullah. Ada lagi yang kelima namanya solat sunat hajat. Misalnya Bapak Ibu sekalian punya hajat, ada keinginan ingin bermohon kepada Allah,
agar dikabulkan, maka bacalah surah Al-Kafirun di rakaat pertama, surah Al-Ikhlas di rakaat kedua. Jadi ini bahagian dari sunnah Rasulullah sepanjang hidup Nabi. Begitulah Rasulullah membaca surah Al-Ikhlas di dalam solatnya. Kenapa dibaca oleh Rasulullah surah Al-Ikhlas ini sangat sering dalam solatnya? Dalam hadis disebutkan bahawa surah Al-Ikhlas itu sepertiga dari Al-Quran. Dibaca satu kali sepertiga, baca dua kali 2/3, dibaca 3 kali sama dengan pahalanya khatam Quran. Pahalanya tidak sama dengan orang yang berkhatam Quran. Misal Bapak Ibu sekalian baca dari Alif Lam Mim, Al-Baqarah, baru Ali Imran sampai An-Nas berhari-hari, kadang-kadang mau 1 bulan baru khatam. Datang anak-anak yang lain kan, ayah mak khatam mau ni tepur ni, katanya dia sudah khatam tiap malam. Kenapa? Karena sudah membaca qul huwallahu 3 kali katanya. Begitu kata Pak Ustaz, sepertiga dari Al-Quran, tiap kali baca berarti khatam Quran. Orang yang begitu salah paham. Dia hanya mendapat pahalanya, pahalanya seperti khatam Al-Quran. Ada lagi bandingannya surah Al-Kafirun. Kalau surah Al-Kafirun 1/4 dari Al-Quran, baca sekali 1/4, 2 kali 2/4, 3/4. Kalau 4 kali sama dengan pahalanya khatam Al-Quran. Itu makanya surah Al-Kafirun sering dipaketkan dengan surah Al-Ikhlas. Jadi kalau Al-Ikhlas sepertiga, kalau Al-Kafirun 1/4. Ada lagi bandingannya separuh dari Al-Quran, namanya surah Al-Zalzalah. Tahu surah Al-Zalzalah? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tapi itu harus hati-hati membacanya. Ada idza zulzilatil ardu zilzalaha. Memang kalau sudah tua payah membacanya ini, karena idza harus dibuat lidah kita di ujung gigi ini. Coba dulu Bapak Ibu sekalian, kata ustaznya kan, ini tak bisa, harus dibuat di ujung lidah ini di ujung gigi. Tunggu dulu Pak Ustaz, tinggal gigi palsu di rumah, jemput dulu katanya kan, nunggu lagi. Itulah kalau sudah tua. Makanya anak sekalian waktu muda harus bagus belajar. Kalau tidak belajar bisa jadi salah baca. Isa sulsilatil ardu silsalaha katanya kan, nah itu sudah salah. Jadi ini harus diperhatikan juga makhraj dan huruf-hurufnya. Sepertiga Al-Quran Al-Ikhlas, 1/4 Al-Quran namanya surah Al-Kafirun, separuh dari Al-Quran namanya surah Al-Zalzalah. Kita baca 2 kali pahalanya sama dengan khatam Al-Quran. Jadi kita yang amalkan ini masing-masing penempatannya pada solat apa. Dan Rasulullah tadi seperti yang kami sampaikan sering membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas di dalam solatnya. Terus kalau di luar solat, Rasulullah juga membaca surah Al-Falaq, surah An-Nas setelah surah Al-Ikhlas. Jadi dalam riwayat, di waktu Nabi Muhammad masih hidup, setiap mau tidur dia baca ini surah Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali. Baca lagi yang kedua. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 2 kali. Yang ketiga baca lagi. Baru setelah itu membaca surah Al-Falaq, baru surah An-Nas. Rasulullah menghembuskan napasnya ke telapak tangannya. Dari ditiupkan Nabi napasnya ke telapak tangan, lalu disapukan ke wajahnya, ubun-ubun, bagian kepala, depan dan belakang, dan ke seluruh tubuhnya yang bisa dijangkau oleh kedua tangannya.
Gunanya apa? Untuk pertahanan diri di waktu kita tidur, macam-macam yang berdatangan. Bisa penyakit, bisa berbagai macam mudarat yang dikerjasamakan manusia dengan setan, atau perbuatan-perbuatan dukun dan paranormal, penyakit-penyakit santet itu yang seperti disebutkan dalam surah Al-Falaq. Nah, membentengi diri dengan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq sekali, surah An-Nas sekali, baru ditiup ke telapak tangan, disapukan ke wajah, lalu kepala, muka dan belakang, baru ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau oleh kedua tangan. Lalu di saat Rasulullah sedang sakit, maka istri Nabi atau ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang membacakan, diambilnya, dipegangnya dua tangan Nabi lalu dibacakan oleh Ummul Mukminin Aisyah, istri Nabi yang membacakan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru dibantu Aisyah lah agar dua tangan Nabi ini menyapukan ke seluruh tubuhnya. Dua kan? Yang ketiga, di saat Rasulullah sakit parah, tidak mungkin lagi tangannya digerakkan oleh ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah lah yang membacakan surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq berapa kali? Sekali, An-Nas sekali. Lalu Aisyah meniupkan kedua telapak tangannya ini, lalu diusapkan oleh ibunda Aisyah ini ke seluruh tubuh Nabi. Maka itu bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Mau tidur waktu kita sehat, bacakan. Lalu ada anggota keluarga kita yang sakit, juga bacakan. Usapkan ke seluruh tubuh si anak yang terkena penyakit atau yang sedang sakit. Apalagi anak bayi, setiap maghrib dia nangis, setiap malam seolah-olah ada yang mengganggunya. Maka cara mengatasi itu adalah dengan membacakan surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Atau bisa dibacakan ke air, ambil air minum, lalu bacakan Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, diusapkan ke wajah si anak atau orang yang sakit, sebagian lagi diminum. Jadi yang belajar agama ini Bapak Ibu sekalian, ada yang bentuk amalan kita amalkan. Tapi bilang aku baca di datu gara-gara ini kan, Wabiru bertampil buksi bigun datu gara-gara ini, belum datu lawan senari dalam lidang ini. Dah jadi datu, bukan mau jadi dukun, tapi mau kita amalkan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Inilah usaha dan upaya kita bermohon kepada Allah. Di dalam solat kita baca, setelah solat, di luar solat sebelum tidur kita baca, atau waktu sakit kita juga membaca surah Al-Ikhlas ini sebagai permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.